Belum dirampungnya laporan dugaan pelanggaran pemilu pada TPS 2 dan TPS 5 Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata membersihkan sejumlah tanda tanya. Ada apa dengan Bawaslu Lembata hari ini? Berikut wawancara media ini dengan pelapor, saksi, dan Bawaslu Kabupaten Lembata terkait dinamika perkembangan laporan tersebut. Baik, Pak Matius Ratu, ini salah satu yang dipanggil untuk memberi klarifikasi di Bawaslu. Kemarin Ketua Bawaslu sudah sampaikan bahwa sedang mendalam. Kira-kira Bapak Matius mungkin sedikit gambaran untuk masyarakat terkait persoalan yang terjadi yang dilaporkan oleh anggota DPRD aktif Pak Gregory Samo. Mungkin digambarkan sedikit. Baik, terima kasih. Jadi kemarin saya dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait apa yang dilaporkan oleh Pak Gregory Samo, anggota DPRD aktif, menyangkut kasus di Panama. Jadi kemarin saya memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan yang saya tahu, yaitu bahwa memang kejadian di TPS 2 pada tanggal 14 Februari, hari pemungutan suara waktu itu, yaitu ada seorang yang mempunyai hak suara ditolak di TPS 2, padahalnya yang bersangkutan dia memiliki KTP dan juga terdaftar di DPT Desa Panama. Tetapi waktu itu dia ditolak dan disampaikan untuk dia harus melakukan pencoblosan di desanya, desa asal KTP-nya yaitu Desa Pesawa. Sementara dia punya suami di Panama dan dia terdaftar di DPT Desa Panama. Sehingga kemarin saya dipanggil untuk itu dan saya memberikan keterangan apa adanya. Lalu dalam perjalanan itu, keterangan yang saya berikan, saya juga setelah itu di luarnya baru saya sampaikan ke Ketua Bawaslu bahwa menyangkut kasus ini kita tidak ada rasa dendam atau juga bermusuhan atau juga kita tidak mau mengorbankan seseorang dalam kaitan dengan kasus ini, tetapi harus diproses sehingga menjadi pembelajaran bagi publik khususnya di Kedang, Dapil 3 umumnya, bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh diulangi lagi pada masa-masa yang akan datang, terlebih dalam hubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Itu yang kita harapkan. Sehingga dalam hal ini tentunya kita tidak ada rasa benci, rasa dendam, dan lain sebagainya. Tetapi yang kita harapkan bahwa publik bisa mengetahui secara persis segala bentuk pelaksanaan kegiatan waktu itu, sehingga publik juga bisa menilai bahwa ini termasuk kecurangan atau tidak. Seperti itu. Ini mungkin boleh disampaikan, ini apa Bapak tahu dari mana itu terjadi? Bapak lihat sendiri dengan sendiri atau seperti apa? Oh ya, saya mendengarkan langsung waktu itu. Kebetulan yang bersangkutan adalah keluarga saya, sehingga saya mendengarkan langsung dari yang bersangkutan. Ketika dia kembali dari TPS, ditanyakan apa sudah menggunakan hak pilih, dan yang bersangkutan langsung mengatakan bahwa dia ditolak. Apa yang mau disampaikan ke Bawaslu terkait kasus ini? Seperti tadi, harapan kita bahwa kasus ini harus diproses, harus diungkap terang benderang. Ya, harus diproses sehingga menjadi pembelajaran juga untuk publik umumnya, khususnya pada penyelenggara pemilu pada masa-masa yang akan datang. Sehingga kemarin saya juga sampaikan bahwa untuk mendatangkan saksi itu nanti saya juga bisa membantu. Ada pesan apa untuk masyarakat yang mau disampaikan ke masyarakat Desa Panama atau masyarakat tempat seluruh? Ya, kita berharap untuk kegiatan ini pada masa-masa mendatang, apa yang diharapkan bahwa pemilu itu jurdil, itu bisa terlaksana.
sehingga jangan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya mengarah kepada ya kita mengarahkan masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran itu. Itu yang kita harapkan. Penegakan penegakan kebenaran. Ya, ya. Jadi pemilu harus berlangsung bubar Ya. dan jurdil. Ya. Itu yang diharap. Itu menjadi harapan, dan saya kira ini menjadi harapan kita bersama, seluruh masyarakat Lembata khususnya. Ada hal yang lain yang mau disampaikan? Kemarin dalam hubungan dengan itu, maka saya menyampaikan ke Bawaslu untuk mereka bisa memberikan rekomendasi ke Polres untuk kasus ini bisa diproses selanjutnya. Sehingga kita menunggu saja kira-kira langkah-langkah selanjutnya oleh Bawaslu seperti apa, ya kita menunggu. Tetapi tentunya kita harus terus pantau sehingga kasus ini tidak boleh didiamkan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Itu menjadi harapan, dan itu kami akan terus mendesak. Terima kasih Mas sudah menyampaikan ini. Semoga harapan ini bisa didengar dan tidak lanjut. Baik, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat di Desa Panama, Kecamatan Buisuri itu. Kira-kira ini kan masyarakat banyak yang kemudian melihat ini tuh, lalu mengikuti semua ini proses ini. Kira-kira sejauh ini seperti apa ya penanganan di bawah? Masih berlangsung proses penanganan dan ada pengembangan terhadap keterangan yang diberikan pelapor, sehingga kita juga memintai keterangan tambahan dari pihak-pihak yang namanya dikaitkan oleh pelapor, kan untuk memperjelas, memperterang benderang sebuah proses, kan harus seperti itu. Jadi kalau Bawaslu melihat itu ada pelanggaran itu, nanti kan ada kajian, ada analisa kajian yang harus kita buat. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan sebelum semua keterangan proses klarifikasi kita ambil. Semua harus utuh keterangan dan klarifikasi kajiannya, kita bisa memutuskan. Baik, selamat sore. Saat ini bersama dengan anggota DPR aktif dari fraksi PKB, Gregorius Amo, yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada TPS 2 dan TPS 5 Desa Panama, Kecamatan Buisuri, Kabupaten Lembata. Mungkin bisa disampaikan kepada publik. Saya gambarkan sedikit kaitan dengan TPS 2, ada penolakan memberikan hak pilih terhadap Mama Lucia Lolon. Sementara TPS 5 pemilih atas nama Jeffrey, dia ber-KTP Makassar. Saat ke TPS membawa kopian, tetapi oleh petugas KPPS melayani saudara Jeffrey dengan 5 surat suara. Jadi ini bagaimana laporannya kan sampai sekarang menurut Bawaslu mereka sedang dalam nih, sedang berproses, tapi kan juga masyarakat bertanya-tanya. Bapak melihat sendiri seperti apa nih, terkait ini proses yang sedang dilakukan oleh Bawaslu? Yang pertama saya mau komentari kaitan dengan laporan. Laporan ini yang sebenarnya tidak harus datang dari saya. Yang sebenarnya yang lebih tahu tentang permasalahan ini, yang pertama pengawas TPS, lalu pengawas desa, di sana juga ada Panasjam. Jadi mereka punya kewenangan lebih untuk bisa melapor yang sebenarnya. Hanya karena ini murni pelanggaran. Tetapi pada kondisi ini hanya karena oleh penyelenggara sendiri melihat ini bukan merupakan sebuah masalah, sehingga pada tanggal 19 Februari saya melapornya ke Bawaslu Kabupaten Lembata. Bawaslu sendiri sudah dipanggil untuk memberi keterangan di Bawaslu? Kalau untuk saya sendiri baru dipanggil kemarin tanggal 4 Maret oleh Bawaslu hadir untuk memberikan keterangan. Dan itu sudah saya sampaikan di Bawaslu. Ini bisa digambarkan kepada publik, apa saja yang ditanya? Kaitan dengan keterangan di sana,
saya menggambarkan kejadian. Memang saya sendiri tidak berada di lokasi, tetapi dari keterangan saksi yang ada, saya menyampaikan ke sana. Tetapi yang saya sayangkan, sampai hari ini juga Bawaslu sendiri belum kantongin lebih kaitan dengan keterangan dari saksi-saksi yang saya ajukan. Sementara kondisi di sana ketika kemarin sepertinya terkesan saya harus menghadirkan bukti lebih kaitan dengan saksi. Ke Bawaslu juga saya sampaikan kondisi ini yang sebenarnya harus dipermasalahkan oleh Bawaslu. Saya sendiri sudah hadir dalam bukti awal. Sementara tanggung jawab Bawaslu kaitan dengan permasalahan ini tentang kajian sejauh mana permasalahan ini menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk mengungkap permasalahan ini. Ini kan banyak masyarakat kemudian menilai ada pembiaran. Nah, ini informasi-informasi di luar, Bapak melihat seperti apa ada pembiaran itu? Kalau tentang pembiaran, yang pertama hadirnya masalah. Permasalahan ini bagi saya pembiaran itu sudah dilakukan oleh pengawas di tingkat desa, termasuk Panwascam. Mereka sendiri tidak pernah melihat ini sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Lalu ketika saya mengambil langkah untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten pertanggal 19 Februari, sementara penanganan di Panwascam, pemanggilan saksi baru dilakukan tanggal 26. Jadi sepertinya saya menganggap bahwa Bawaslu Kabupaten ini gagal memahami peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Jadi waktu 7 hari pertama itu kewajiban Bawaslu untuk melakukan kajian. Sementara oleh saksi sendiri ketika saya coba konfirmasi, mereka baru dipanggil di tanggal 26 di hari ke-7. Sementara saya sendiri baru dipanggil pada tanggal 4 Maret. Ini ada informasi lain, katanya Bapak mau laporkan ke DKPP terkait Bawaslu Kabupaten yang hingga kini belum menyelesaikan persoalan. Apa ada informasi ini bisa benar atau tidak? Kaitan dengan laporan ke DKPP kaitan dengan pelanggaran kode etik, sampai saat ini saya sedang mempersiapkan materinya. Sementara kondisi per hari ini, pelanggaran kode etik itu yang sebenarnya sudah ada. Saya masih mengikuti perkembangan penyelesaian yang saat ini difasilitasi oleh Bawaslu. Kalau tentang Panwas Desa, pengawas TPS, Panwascam, bagi saya kaitan dengan pelanggaran kode etik itu sudah ada. Sementara di Bawaslu Kabupaten kaitan dengan tahapan penyelesaian yang sebenarnya harus disesuaikan dengan waktu dalam peraturan Bawaslu, saya melihatnya pelanggaran ini sudah ada. Apa harapan Bapak dari proses ini yang sedang terjadi saat ini? Bagi saya kepada pihak penyelenggara, terlebih pihak pengawas pemilu, harus bisa lebih independen dalam menyelesaikan semua permasalahan pemilu di Kabupaten Lembata. Biarkan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, sehingga ketika ke depan nanti kaitan dengan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lembata lebih bersih, lebih berwibawa, dan lebih bermartabat. Ada hal lain yang mau disampaikan? Harapan saya kaitan dengan waktu penyelesaian masalah yang diatur oleh aturan yang ada ini, dalam waktu dekat ini Bawaslu harus segera memanggil para saksi untuk dimintai keterangannya. Jadi semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa dipanggil sehingga saksi bisa hadir sendiri di Bawaslu untuk memberikan keterangan biar permasalahan ini bisa lebih terang benderang untuk kita semua.
Baik, terima kasih. Ini harapannya agar persoalan ini menjadi terang benderang. Begitu ya, Bapak? Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.